Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tak terasa kita sudah mengakhiri aktivitas kita di hari ini. Untuk itu, sebelum kita beristirahat, marilah kita renungkan sebuah bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita membaca bagian Alkitab ini, hal yang paling kita ingat tentang bacaan ini adalah tentang konsep tabur tuai, mana orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai juga. Tidak salah sih memang. Dan memang Paulus pun di dalam sapaannya kepada jemaat di Korintus mengatakan hal ini dengan begitu rupa dan dengan eksplisit di dalam ayat 6 yang bisa kita baca bersama. Namun Bapak Ibu, yang lebih daripada itu adalah tentang bagaimana sebenarnya Paulus itu menerangkan bagaimana kita harus memberi dengan sukacita. Memberi dengan penuh syukur. Bukan memberi dengan sedih hati atau memberi dengan paksaan. Paparkan di ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kenapa? Karena orang yang memberikan dengan kerelaan hati itu sama seperti orang yang menabur banyak. Dia tidak pernah memikirkan lagi apa yang akan terjadi ke depan. Kita ingat di dalam bacaan Injil, Yesus pernah memberikan contoh lewat persembahan janda miskin, di mana ia memberikan dengan kerelaan hatinya, yaitu adalah kehidupannya. Orang yang memberi banyak, menabur banyak itu bukan diukur berdasarkan jumlah, tetapi diukur berdasarkan kerelaan hati. Berdasarkan bagaimana dia merespons akan pemberiannya. Kalau ada orang yang memberi dalam jumlah banyak, tetapi dia tidak rela, maka pemberian itu akan tetaplah terasa sedikit, sebab ia masih memiliki ganjalan di dalam memberikan atau mempersembahkan sesuatu. Contoh bisa kita lihat di dalam kehidupan Ananias dan Safira. Bahkan mereka karena ketidakrelaan hatinya, mereka mengakali pemberian yang akan mereka berikan kepada Tuhan. Di dalam bagian inilah Paulus mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita menutup hari ini, pertanyaan yang perlu kita renungkan di dalam menutup hari ini adalah, apakah hidup saya sudah saya pakai secara utuh menjadi sebuah persembahan yang total kepada Tuhan? Apakah hidup saya telah saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan tanpa saya berpikir untuk mencari kemuliaan diri sendiri? Sebab Allah telah melimpahkan kepada kita kasih karunia yang membuat kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Marilah Bapak Ibu menutup hari ini, kita merenungkan itu semua. Kita menjadikannya sebagai pegangan hidup yang memampukan kita untuk boleh mengarahkan hidup kita untuk memberikan hal yang lebih,
yaitu hidup kita, agar dipakai oleh Tuhan dan menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, seraya kami mengakhiri aktivitas kami di hari ini, kami bersyukur bahwa kami boleh menyelesaikan kegiatan kami di hari ini. Tuhan, biarlah di waktu kami sebelum kami beristirahat, biarlah kami merenungkan apa yang boleh menjadi kehidupan kami hari ini, menjadi kegiatan kami. Apakah kegiatan kami, hidup kami yang telah kami lakukan, pekerjaan kami, telah kami pakai untuk menjadi sebuah persembahan yang harum untuk memuliakan nama. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan diri kami, mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja di dalam tingkah laku, dan juga di dalam kehidupan keseharian, di dalam pikiran, dan juga di dalam karakter. Mampukan kami, agar kami menjadi orang-orang, anak-anak yang mengikut Engkau di dalam kasih, dan juga senantiasa mengarahkan diri hanya kepada-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kepada kita bahwa esok hari, di hari Rabu, setiap jam 7 malam, ada kegiatan kita yang namanya Rabu Inspiratif. Rabu Inspiratif, atau yang dulunya kita kenal sebagai PRT, Persekutuan Rumah Tangga. Diadakan setiap jam 7 malam secara online lewat link yang akan di-share biasanya pada esok hari. Jangan lupa Bapak Ibu untuk ikut bergabung di dalam kegiatan ini bersama dengan rekan-rekan kita yang lain, supaya kita bisa bersekutu bersama dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, pada hari Minggu nanti akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara online maupun di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online, dapat mendaftarkan diri kepada majelis pendamping masing-masing wilayah, majelis pendamping masing-masing wilayah yang ada di grupnya masing-masing. Dan juga Bapak Ibu, silakan untuk berkoordinasi agar pengantar anggur bisa diantar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti di gereja, silakan mendaftar di link yang telah tersedia. Biarlah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan ini yang diadakan satu kali, baik secara online maupun di gereja, yakni pada pukul 7 pagi. Tidak ada siaran ulang untuk perjamuan kudus, karena perjamuan kudus adalah sakramen yang sifatnya kebersamaan. Demikian, selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat malam. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan.